Petugas kesehatan di RSUD Ruteng NTT merekam kondisi pasca gempa. Dalam video yang direkam, sejumlah ruangan di dalam rumah sakit hancur. Kepala apoteker merekam kondisi pasca gempa di RSUD Ruteng NTT. Dalam video yang direkam melalui ponselnya, tampak pasien dibawa keluar ruangan. Sementara di dalam kondisi rumah sakit terlihat sejumlah kerusakan pasca gempa, termasuk fasilitas di ruangan apotek. Heparin. Lalu bagaimana kondisi pasien di RSUD Ruteng pasca gempa? Kita sudah terhubung dengan Humas RSUD Ruteng, Yohana RD Mari. Selamat malam, Bu Yohana. Bu Yohana, saya ingin konfirmasi bagaimana saat ini kondisi para pasien di RSUD Ruteng. Baik, selamat malam Bu. Kami dari RSUD Ruteng melaporkan kondisi saat ini masih sebagian pasien berada di tenda darurat yang terletak di depan rumah sakit RSUD Ruteng dan sebagian lagi kita gunakan ruang perawatan yang masih layak huni, ada di 3 ruangan yang tersedia. Kondisi kerusakan di rumah sakit sendiri seperti apa, Bu? Bisa gambarkan kepada kami? Terkait kondisi kerusakan di Rumah Sakit RSUD Ruteng, hampir sebagian besar ruang perawatan itu mengalami rusak parah karena bangunan lantai 2 dan 3-nya retak dan sebagian ada yang rubuh, sehingga akses jalan ke ruangan itu susah, Bu. Sehingga pasiennya dialihkan ke tenda darurat dan beberapa ruangan yang hanya berlantai 1 digunakan sementara sebagai ruang perawatan darurat. Lalu bagaimana Bu terkait dengan penanganan akan pasien yang butuh penanganan khusus? Ada kendala yang dialami di sana? Kenapa, Bu? Izin maaf suara Iya, kurang terdengar. bagaimana terkait dengan penanganan pasien yang butuh penanganan khusus di sana? Apakah ada kendala yang dialami? Untuk saat ini memang ada beberapa kendala yang dialami oleh Rumah Sakit RSUD Ruteng, terutama pasien yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium karena ruangan laboratorium itu cukup rusak parah dan ruangan kamar operasi yang atapnya ambruk. Jadi kita menggunakan ruangan kamar operasi darurat untuk pasien yang emergensi membutuhkan tindakan operasi segera. Lalu bagaimana dengan pasien yang butuh penanganan darurat? Karena kan tadi disebutkan juga ruang operasi rusak. Apakah dirujuk atau bagaimana penanganannya, Ibu? Untuk saat ini ada beberapa operasi, khusus operasi pasien sesar, itu kita masih gunakan ruangan yang layak huni, kita gunakan ruangan darurat yang kita fungsikan sebagai kamar operasi, dan ada sudah sekitar 6 pasien sejak hari kemarin gempa yang sudah kita lakukan tindakan operasi darurat. Nah ini kan Untuk saat ini kondisinya. belum ada yang dirujuk, Bu. Baik. Baik, ini kan kondisinya penanganan dilakukan di tenda darurat, di luar ruangan. Ada mekanisme khususnya mungkin Ibu, mungkin ada sterilisasi terlebih dahulu atau bagaimana penanganannya di sana? Untuk di RSUD Ruteng kebetulan kita juga ada ruangan yang dulu berfungsi sebagai ruangan ICU lama dan ruangan kamar operasi lama. Jadi itu yang saat ini kita gunakan sebagai ruangan darurat. Jadi dibersihkan, didisinfektan kembali untuk difungsikan sebagai ruangan perawatan dan ruangan operasi darurat. Baik, Seperti itu. lalu bantuan yang paling dibutuhkan apa Bu di sana? Untuk saat ini kita membutuhkan pasien dengan patah tulang untuk tindakan ortopedinya, juga pasien yang di tenda mungkin saat ini seperti kita ketahui suhu di Ruteng cukup ekstrim dengan suhu dingin sekitar 13 derajat bahkan bisa rendah di malam hari. Jadi kami membutuhkan kayak peralatan seperti selimut dan beberapa obat-obatan yang juga BMHP dan multivitamin mungkin untuk petugasnya yang sudah bertugas beberapa hari ini. Seperti itu, Bu. Karena ada sekitar dua atau 3 petugas yang pada akhirnya harus terpaksa dirawat juga karena kelelahan. Artinya juga ada obat-obat yang dibutuhkan ataupun juga suplemen begitu ya untuk nakes di sana ya Bu?
Iya, benar sekali. Total pasien di sana ada berapa Bu? Dan yang tadi 3 nakes yang akhirnya harus dirawat, kondisinya saat ini seperti apa? Untuk saat ini kita setelah dilakukan tindakan di ruang unit gawat darurat, lalu dianjurkan untuk istirahat. Saat ini kondisinya baik, sedangkan pasien terdata sampai hari ini itu ada 76 pasien dan 32-nya masih di tenda darurat. Kalau terkait dengan operasi yang dilakukan di tenda darurat ataupun juga tadi di ruangan yang Ibu sebutkan begitu yang difungsikan akhirnya dalam keadaan darurat ini, apakah sudah ada Bu? Dan operasi apa yang sudah dijalankan jika sudah ada? Kenapa Bu? Untuk saat ini kita menggunakan tenda darurat dan untuk 5 operasi tadi sudah berjalan dengan baik dan untuk pasien yang post operasi gunakan ruangan darurat yang masih bisa digunakan untuk perawatan lanjutannya. Saya mau konfirmasi Bu, tadi sudah ada bantuan dari BNPB begitu? Apa saja yang disalurkan? Untuk sementara yang sudah kita terima adalah pembangunan tenda darurat dan beberapa BMHP serta bantuan dari yayasan dan pihak-pihak lainnya. Ada beberapa selimut yang sudah kita terima serta sarung tangan dan beberapa alat kesehatan lainnya. Kalau terkait dengan obat tadi yang juga paling dibutuhkan ya, disebut paling dibutuhkan, ini bagaimana, sudah ada koordinasi atau mungkin sudah ada info untuk bisa mendapatkan bantuan obat-obatan Ibu? Untuk beberapa obat-obatan yang memang kita sudah tidak tersedia, sudah ada koordinasi dan dari bagian pelayanan medis sudah berkoordinasi dengan tim medisnya untuk mencoba cross check karena dari informasi ada beberapa bantuan yang akan datang, petugas medis yang akan datang ke RSUD Ruteng. Jadi kita sudah informasikan juga terkait obat-obatan yang kurang, seperti Oke. itu. Kalau dengan Kementerian Kesehatan sudah ada komunikasi Bu? Sudah Bu, untuk alat-alat kerusakan, obat-obatan, jadi kita sudah berkoordinasi dan hari ini tadi kita sudah dikunjungi oleh Pak Menteri dan beberapa dari Pemda juga sudah berkoordinasi untuk tindak lanjut untuk pembangunan rumah sakit darurat. Ya baik, terima kasih atas informasinya di berita utama Ibu. Semoga keadaan lekas kembali seperti semula dan bantuan juga bisa segera tersalurkan. Dan juga sehat-sehat untuk seluruh tenaga medis di sana. Terima kasih Ibu, selamat malam.